Mulai malam ini bakal calon Ketua Umum Golkar menggelar kampanye untuk merebut simpati kader Golkar. Untuk mengetahui bagaimana jalannya kampanye bakal calon Ketua Umum Golkar, kami langsung bergabung bersama rekan kami ada Andika Bakti langsung dari Medan, Sumatera Utara. Andika, bagaimana jalannya acara kampanye calon Ketua Umum Golkar malam ini? Zakia, hingga saat ini kampanye calon ketua umum Golkar di salah satu hotel di Kota Medan ini memang belum dilaksanakan karena masih ada pengantar yang harus diberikan oleh panitia sendiri, dan rencananya memang ada dua calon ketua umum Golkar yang hadir pada malam hari ini untuk melakukan kampanye di Kota Medan ini, Zakia, yakni Mahyudin dan Setia Novanto. Kedua calon ketua umum Golkar ini sudah tiba di Kota Medan pada tadi sore, dan rencananya pada malam ini mereka akan melakukan kampanye di depan ataupun di hadapan ribuan pendukungnya yang berasal dari Kota Medan. Dan memang pada malam ini direncanakan para kandidat calon ketua umum atau caketum Partai Golkar akan melakukan kampanye untuk wilayah zona 1 Sumatera, tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Acara ini akan berlangsung mulai malam ini hingga tanggal 9 Mei besok, dan besok tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat kampanye akan dilanjutkan oleh tiga calon lainnya, yakni Aji Syamsuddin, kemudian Airlangga Hartanto, dan juga Ade Komarudin. Dan selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan oleh tiga calon ketua umum Golkar lainnya, yakni Indra Bambang Utoyo, kemudian ada Priyo Budi Santoso, dan Syahrul Yassin Limpo. Dan memang kedelapan calon ketua umum Golkar ini pada hari ini dan besok akan melakukan kampanye di hadapan ribuan pendukungnya yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya ini. Dan pada malam ini rencananya kampanye akan dibagi menjadi beberapa sesi, Zakia. Yang pertama adalah para kandidat nanti akan diminta untuk menyampaikan visi misinya dalam membawa Partai Golkar ke depan. Misalnya terkait organisasi, kemudian kaderisasi, program pengembangan, strategi menjalankan partai, serta bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Dan selanjutnya nanti para ataupun dua calon ketua umum Golkar ini akan menyampaikan gagasannya di depan para pemilih, dan kemudian akan diadakan dialog. Zakia. Iya, Andika, apa yang ditawarkan para calon ketua umum untuk merebut simpati kader Golkar? Zakia, secara resmi memang belum ada salah satu calon ketua umum Golkar yang ada di sini, baik itu Setia Novanto, kemudian Mahyudin, memberikan pernyataan secara langsung apa yang akan dilakukan ketika nantinya terpilih menjadi ketua umum Golkar. Namun tadi sebelum kedua calon ketua umum Golkar ini memasuki ke ruangan ini, kami sempat menanyakan kepada salah satu calon ketua umum, yakni Setia Novanto, yang mengatakan bahwa Setia Novanto jika terpilih jadi ketua umum Golkar mengatakan akan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala bila ia nanti terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar pada musyawarah nasional luar biasa Golkar di Bali nantinya. Dan berikut adalah pernyataan dari Setia Novanto. Mendasari saya untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar tidak lain adalah saya betul-betul niat untuk bisa membesarkan Partai Golkar. Untuk itu saya akan memperkuat adanya tingkat 1 dan tingkat 2. Menang ini akan kita perbesar. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mendukung adanya Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Dan yang ketiga adalah kita akan melakukan transformasi partai modern yang kuat, yang solid, dan mengkarakter. Untuk itu untuk bisa merebut kejayaan Partai Golkar. Zakia. Iya, baik, terima kasih Andika Bakti atas informasinya. Oke, kita sudah tersambung di sini dengan Bapak Andi Sinulinga, Sekretaris Komite Pemilihan Munaslup Golkar. Selamat malam, Pak Andi. Pak Andi, ini bagaimana akhirnya tiba-tiba berubah dari iuran menjadi sumbangan sukarela, begitu di situ disebutkannya? Iya, tidak ada yang berubah ya. Jadi kalau dilihat dari persyaratan yang Pak Sarul juga tanda tangani kalau saya tidak salah itu sebagai kelengkapan persyaratan
ada poin bersedia ikut menanggung, membantu pembiayaan Munas. Itu ada ditandatanganin, itu saya lihat di tim verifikasi. Jadi nggak ada yang berubah sebenarnya. Baik, dan kemudian bagaimana dengan 6 calon lain yang sudah memberikan uangnya begitu Pak? Sudah apakah mereka keberatan dengan adanya? Tidak, jadi pada waktu itu memang semangatnya sama lah dengan Pak Sahrul, semua semangatnya sama. Tapi kan kita ini belum mengambil keputusan, kemudian sudah ribut di luar ya. Nah itu saya kemudian kita berdiskusi di steering committee dengan tim verifikasi, ada Pak Ibtu Munzir, kemudian juga ada Ketua SC Pak Nurdin Halid. Bahkan Pak Nurdin Halid yang mengatakan langsung itu bahwa itu harus diloloskan semua. Cuman pada waktu itu muncul pertanyaan bagaimana dengan mereka yang sudah membayar, ikut, patungan, gotong royong. Kemudian Pak Nurdin sendiri yang mengatakan kalau gitu saya akan telepon mereka satu persatu. Saya berharap, kata Pak Nurdin, supaya mereka legowo, ikhlas. Ternyata yang lain juga ikhlas demi Partai Golkar, demi kebersamaan kita semua. Kemudian ya loloskan saja untuk supaya betul-betul Munas ini menjadi Munas rekonsiliatif, Munas yang tadi disampaikan Pak Sahrul, supaya dipandang publik tidak mengedepankan persoalan uang, walaupun sebenarnya saya secara pribadi juga ikut menyumbang puluhan juta juga Mbak buat apa Mbak Andini. Artinya saya kan bukan calon kan. Kemudian juga ada anak-anak generasi muda Partai Golkar kemarin yang mereka itu bahkan belum in body dalam Partai Golkar. Mereka yang bergabung dalam Yellow Forum for Young Leaders itu anak-anak yang baru saja lulus dari mahasiswa. Mereka mengumpulkan uang hampir 300 juta kepada partai ini. Nah ada yang minta uangnya kembali nggak tuh Pak dari 6 calon itu? Nggak ada, bahkan ada yang lebih malah uangnya memberikan itu, ada kebetulan yang membayar dengan dolar, dikonversi ke rupiah berlebih, kemudian dikasih tahu bahwa uangnya secara rupiah berlebih, kita mau kembalikan, Pak Priyo tidak mau. Dia bilang udah untuk partai aja. Dan kemudian apakah juga mungkin dari komite ingin mengembalikan begitu melihat adanya 2 orang yang tidak memberikan uang? Tidak ada pembicaraan ke situ, tidak ada. Yang dibicarakan oleh Pak Nurdin sebagai Ketua SC, kemudian kita sudah sepakat demi kebersamaan Partai Golkar, menimbang banyak hal, kita ingin semua masuk dalam kontestasi memilih calon Ketua Umum Partai Golkar ke depan, dan semua sepakat, setuju, dan mereka menghibahkan sumbangan uangnya untuk partai. Kan membuat saya lagi di Medan ini Mbak Adini, di Medan ini kita lagi proses sosialisasi dan kampanye bakal calon di seluruh Sumatera, di 10 provinsi di Sumatera, kemudian besok juga masih berlangsung, kemudian di Surabaya plus Kalimantan, kemudian Sulawesi, Indonesia Timur, nanti dikonsentrasikan di Bali. Itu kan membutuhkan biaya Mbak. Dari mana biayanya kalau nggak kita mulai dari hari ini, bagaimana partai itu betul-betul dibiayai oleh kita-kita semua. Kita tidak mengandalkan pembiayaan pada tangan 1, 2, 3 orang. Nah itu yang membuat selama ini kan sebenarnya kalau Mas Hanta Yuda kan ada di situ. Coba dong dibahas di situ. Apa sih sebenarnya yang membuat kultur oligarki dan elitisme yang itu merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita itu? Kan karena memang modal partai politik itu dibiayai oleh 1, 2, bahkan 1, 2 korporasi doang. Kita harus jujur lah ngomong untuk supaya betul-betul bangsa ini jadi baik. Saya nggak mungkin Mbak Andini jadi calon Ketua Umum Partai Golkar kalau saya nggak punya uang. Bukan karena harus punya uang, tapi kan sosialisasi ke daerah-daerah 34 provinsi itu kan perlu biaya. Perlu biaya. Tidak mungkin, katakanlah ya, saya kasih contoh begini supaya publik juga mendengar di luar sana. Kalau mau ke Aceh, saya mensosialisasikan diri saya ke sana Mbak Andini. Ada 23 kabupaten kota, dan 23 kabupaten kota itu akan saya kumpulkan di ibu kota provinsi di Banda Aceh. Apakah saya tidak punya kewajiban moral untuk menanggung biaya transport mereka sampai ke tempat? Mendengar saya pidato, mendengar saya menyampaikan visi dan misi. Saya kira itu dilakukan oleh semua bakal calon, dan itu ratusan juta Mbak Andini. Ratusan juta kalikan saya 34 provinsi. Karena nggak mungkin seorang calon ketua umum partai itu tidak melakukan kampanye. Nah, uangnya kita sudah hitung, at least orang membutuhkan 10 miliar kalau dia mau keliling di 34 provinsi. Nah, keinginan partai hari ini, kita mau bikin well organized. Nah,
kita coba mengambilkan donasi yang jauh lebih kecil dari situ, kita organize supaya proses sosialisasi bakal calon itu kita kontrol. Nah, dengan baik dan lebih murah, dan kemudian ini bisa menjadi role model. Kita harapkan kepada publik ya bahwa beginilah demokrasi yang kita harapkan. Nah, sembari kita menata aturan-aturan yang memang bisa menutup ruang-ruang di mana terjadinya politik uang, termasuk sampai pemilihan, Pak. Nanti kita tetapkan itu kan sistem pemilihan kita nanti tidak lagi mencoblos, tapi melingkari nomor urut. Kita minta kepada Pak Saro dan teman-teman semua untuk mengamankan itu. Karena kalau melingkari nomor urut, maka orang yang melakukan politik uang itu tidak punya jaminan bahwa orang mencoblos dia, orang memilih dia. Nah itu walaupun ada komite etik yang sudah kita buat, kemudian untuk mengontrol, katakanlah kita tidak bisa menangkap nanti orang yang melakukan politik uang. Tapi sistem pemilihan kita buat supaya tidak ada kode-kode yang merupakan password dalam bentuk transaksi uang dalam pembelian suara.